Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata, hari ini air mata lelah gue. Loli mana? Loli masih di yayasan. Nanti saya akan ke Polres karena penantian setelah 7 bulan. Saya tuh kalau dibully tentang hal yang lain gak ada masalah, tapi kalau saya dibully tentang anak itu saya agak susah terima. Karena apa? Karena guys, tidak gampang untuk membesarkan seorang anak tanpa kedua orang tua, tanpa seorang suami. Itu nggak gampang. Kan semenjak kasus Laura mencuat ini kan banyak sekali tuh pakar-pakar psikolog lah yang bilang beginilah, netizen-netizen lah yang coba untuk mengkompar-kompar, merendahkan saya dengan komen-komennya. Itu sedih. Pokoknya saya kalau dibully tentang bagaimana parenting, mengurus anak, itu saya sedih. Karena gak gampang guys membesarkan 3 orang anak tanpa bantuan atau biaya dari siapapun. Masih bagus gua gak bundir, ya kan? Tapi kan penikmat sosial media ini kan kadang-kadang suka keterlaluan kalau mengomentari. Gua mah dibully soal apa mah terserah aja guys, gua mah udah kebal. Tapi kalau udah menyangkut anak tuh jujur gue sedih. Kayak pengen ngasih tahu gitu ke kalian bahwa perjuangan gue untuk membesarkan 3 orang anak itu sulit guys. Tapi kan kalau untuk pembenci, apa yang kita omongin kan selalu salah. Padahal orang tua maunya yang terbaik. Tapi kan kalian tahu sendiri kan, banyak banget nih yang dulu sebelum-sebelumnya tiba-tiba jadi pakar parenting lah, pakar inilah, pakar itulah, ya kan? Nah, sekarang tuh gue udah happy. Kenapa? Karena akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dan waktu yang akan menjawabnya. Nah, inilah waktunya. Sampai ada yang bilang, ya lu juga ibunya, ngapain lu buka-buka aib anak lu? Guys, kalau saya tidak membicarakan apa yang terjadi, bagaimana saya bisa melaporkan ke kepolisian yang terjadi itu apa? Kan yang saya laporkan kan abortus. Ya otomatis saya harus ngomong. Ya kan, laporan yang saya laporkan. Tapi kan kalian nggak paham. Kalian kan cuma pahamnya orang tua membuka aib anaknya. Kan itu aja yang kalian omongin kan. Nah, terus kalau saya nggak bilang apa yang saya laporkan, kayak mana saya mau lapor polisi? Sedangkan polisi aja sudah merilis apa yang saya laporkan. Yang lebih parahnya lagi, si Rasman Bopeng Kodok Zuma yang menceritakan tentang Laura, apalah segala macam ini itulah. Lebih parah dia, malah lebih parah lagi si keluarga Marsupilami yang di UK pinggiran. Kalau bicara tentang Laura kan kayak gimana? Padahal gue bicara tentang Laura seperlunya saja, karena apa yang gue laporkan yaitu yang gue omongkan. Gitu. Tapi kan kalau yang namanya orang benci kita mah ya, kita kan gak bisa tutup mulutnya, suka-suka dia aja. Yang penting hari ini apa yang saya perjuangkan hari ini sudah terjawab semua.
Ya tinggal tunggu nih si Kang Semir datang. Entahlah dia datang jam berapa, karena belum ada belum ada info juga dia datang jam berapa. Tapi infonya dia datang hari ini. Begitu. Kalau kalian jadi saya, mungkin kalian udah bundir atau kalian udah gilda. Karena semua diurus sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Kalian ya, kalau bisa berganti posisi sehari aja sama saya. Terus kalian denger bagaimana anak perempuan kalian bicara jujur, bercerita tentang apa kejadian yang sudah dia alami semasa dia mengenal yang namanya Kang Semir, yang namanya keluarga Marsupilami, yang katanya ada seorang ibu-ibu yang menolong dia. Itu sakit guys, sakit banget dengernya. Karena kan selama Loli di BAP, kan Loli di BAP ulang karena dia sudah mengakui apa-apa yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian mendengarkan, sakit guys. Gue aja sampai nggak bisa. Karena kan kalau Laura di BAP ini kan harus didampingi orang tua. Harus didampingi guys, nggak boleh nggak didampingi karena dia masih anak di bawah umur. Jadi apa-apa yang diomongin Laura itu saya tahu. Sakit guys. Saya sampai nggak bisa makan waktu itu berhari-hari. Dan saya sempat menghilang dari sosial media kalau kalian engeh. Karena itu habis mendengar BAP itu, rasanya tuh dunia saya hancur. Anak sedari kandungan saya rawat, sampai dilahirkan ke dunia saya rawat, saya cintai sepenuh hati. Saya berikan kasih sayang. Apalagi Laura masih bisa merasakan kasih sayang dari nenek kakeknya, karena kakek neneknya waktu itu masih ada. Itu sakit guys. Bahkan belakangan ini kalau saya tidur, itu saya selalu dimimpiin gitu. Saking sakit banget di sini. Bukan di sini nih, tapi di sini. Sakit banget. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan. Tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini hari ini air mata lelah gue yang sudah. Teh. Sorry ya gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Mungkin sebagian dari yang nonton gue sekarang juga nungguin kan. Teh. Gue dikasih cobaan apapun, gue bisa lewatin insya Allah. Jujur,
Gua itu tidak pernah takut menghadapi masalah apapun. Seberat apapun masalahnya gue akan hadapi, ya. Tapi kalau udah menyangkut anak yang gue besarkan sendiri tanpa bantuan siapapun, apalagi mantan suami atau orang-orang yang mengaku pernah dekat dengan saya, itu saya nggak bisa. Kalau soal anak, soal anak bagaimanapun, anak berjuang untuk anak susah. Kita mau ngomong apa juga nggak akan dipercaya, pasti disalah-salahin, pasti nanti dibilang ya karena ibunya begini makanya anaknya begini. Nggak ada, nggak bisa begitu. Nggak bisa apa-apa disalahin karena ibunya begini, anaknya begini, karena ibunya mencontohkan ini, karena jadi anaknya begini. Banyak kok di luar sana anak single parent, bukan saya aja yang single parent di Jakarta ini. Banyak di seluruh dunia yang single parent, tapi anaknya fine-fine aja, baik-baik saja. Nggak bisa dikit-dikit yang disalahkan orang tua. Nggak ada guys orang tua yang mau nyiksa anaknya kecuali orang tuanya gendeng. Saya yang nggak pernah mukul anak aja kalian tuduh saya pukul. Kalau saya pun memukul anak, yaitu anak saya sendiri, bukan anak tetangga. Asal mukulnya masih wajar, tidak ada masalah. Saya rasa semua orang tua di dunia ini belum pernah yang kayaknya rata-rata pada udah pernah nampar anak deh. Saya aja dulu waktu muda, waktu ibu bapak saya masih ada, bukan cuma ditampar, dipukul pakai sapu lidi, sapu ijuk, kepala gesper. Cuman kan kalau sekarang kita tidak bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di zaman muda sama anak-anak zaman sekarang. Tapi kan waktu kasusnya Loli mencuat ke sosial media ini, seolah-olah saya yang dipersalahkan terus. Padahal gimana saya berjuangnya kalian tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, hari ini sudah berakhir semua. Seneng, sedih, campur aduk. Hari ini tuh gue jujur bangun tidur aja gue nangis. Tuh gue curhat sama kalian. Hari ini tuh gue bangun tidur nangis. Nangisnya karena akhirnya semua kelelahan waktu berakhir deh hari ini semua. Kayak ini loh, kayak apa ya namanya kalau kayak gitu, kayak dada yang sesek ini tuh ada ruang lagi gitu untuk nafas gitu. Paham gak sih? Apa tuh namanya? Plong. Iya, lega. Kayak udah lega gitu. Kayak akhirnya berbulan-bulan apa yang gue perjuangkan akhirnya selesai. Tuhan maha baik. Kalau Tuhan gak baik guys sama gue, gak mungkin kucuk-kucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dia alami tanpa paksaan sedikit pun. Apa namanya kalau bukan Tuhan maha baik? Mungkin memang harus jalannya seperti ini. Dia harus kabur dulu dari rumah aman. Dia harus bertemu sama si Kodok Zuma, si Rasman. Akhirnya pikiran dia kebuka semua. Dia tahu bahwa setelah dia kabur dari rumah aman, dia dibawa ke RS Polri yang bayarin tetap ibunya. Dicarikan tempat terbaik dari RS Polri di satu yayasan yang memang akhirnya dia bisa bertemu dengan levelnya. Karena anak-anak di sana ternyata banyak kan sekolah juga di luar negeri, jadi selevel, jadi dia bisa berdiskusi dan dia tahu karena ibu yayasannya bicara yang biayain itu ibumu. Lama-lama pikirannya kebuka guys, dia itu sendiri. Ada yang maksa dia itu untuk jujur. Terus
di yayasan itu ada TV kan, dia lihatlah berita-berita yang dikeluarin sama si Kodok Zuma Rasman. Makanya gue juga berterima kasih nih sama Kodok Zuma karena kata per kata yang dia keluarkan yang cukup sakit tapi itu memberikan efek yang bagus sekali untuk Laura. Akhirnya dia bisa bicara dengan jujur gitu. Laura tuh marah loh. Dia keluarkan video yang dia ketemu sama si Kodok Zuma itu, marah loh dia karena dia nggak tahu kalau itu direkam. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah kekuatan doa. Lu mau percaya mau enggak. Tapi terbukti tuh di si Laura, anak yang begitu keras yang kalian tahu ya kan. Tapi hatinya luluh sekarang. Luluh seluluh-luluhnya. Itulah kekuatan doa guys. Memang betul ya kata ustadz atau orang yang paham betul dengan agama. Kan mereka pada bilang berdoalah, bersujud, meminta dengan nangis kayak apa kayak gitu. Tapi harus dengan hati yang tulus, dilepaskan semua. Itu buktinya diijabah sama Allah. Kalau Laura belum luluh hatinya guys, sampai detik ini kasus ini tidak akan selesai. Tidak akan ada pengakuan. Ini adalah daster peninggalan almarhum ibu saya. Semasa dia kemo, semasa dia hidup, dia selalu pakai daster ini. Ada satu lagi kalau kalian tahu. Jadi ini udah berapa tahun ya? Dari Laura umur 2 tahun. Sekarang dia hampir 18 tahun. Berarti udah 16 tahun ini. Yang robek cuman bagian ininya. Tapi nggak dibenerin biar aja. Bahan-bahan baku, karena bahan-bahan baku mie ami itu semuanya fresh. Jadi hari itu dibuat, hari itu harus habis, hari itu dibuat, hari itu harus habis gitu. Jadi semuanya fresh. Karena kita belum kerjasama sama kargo untuk pengiriman keluar kota, belum ada yang bisa cepet pengirimannya. Kalau kayak kita mau ngirim bakso gitu kan keluar kota tuh, kalau nggak cepet nanti takutnya baksonya nanti jadi asem, jadi nggak bagus lagi teksturnya gitu-gitu guys. Jadi tunggu ya kalau untuk luar kota, mie ami belum bisa buka cabang di sana. Jadi masih di seputaran Jakarta, Bandung yang deket itu. Karena kan ada Wus cuman 25 menit jadi gampang untuk pengiriman. Saya nggak pakai filter. Mungkin dari sekian banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok, walaupun filter sah-sah aja dipakai. Mungkin saya salah satunya yang tidak mau menggunakan filter. Karena saya begitu bangga dengan kulit muka saya yang bagus dan terawat dan sehat. Ya udah guys ya, I mau mandi, mau siap-siap. Oke, bye. Antingnya mau jatuh. Nggak ada anting yang mau jatuh. Tuh. Kuat semua. Bye.